Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum dan Ibu Gina Jayanti Putri SPDM Hum sebagai dosen pengampu fonologi di Universitas Riau dan teman-teman yang telah melihat video presentasi kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Fajri Winanda sebagai pemateri, yang kedua ada M. Fadilah Anugrah sebagai pemateri, yang ketiga ada Indri Safi Arianti, saya sendiri sebagai pemateri dan moderator, dan yang keempat ada Hafidatul Halawa sebagai pemateri. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang deret fonem, diftong, dan gugus. Deret fonem. Deret fonem merupakan urutan beruntun dari dua fonem atau lebih yang sejenis dari sebuah kata. Deret fonem sendiri dapat berupa deret vokal maupun deret konsonan. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang deret vokal. Deret vokal merupakan urutan beruntun vokal yang tidak tersisipi konsonan. Contoh deret vokal dalam bahasa Indonesia yaitu deret vokal I dapat berurutan dengan deret vokal A dan U. Misalnya, deret vokal IA pada morfem liar, deret vokal IU pada morfem ciut. Contoh yang kedua, deret vokal E dapat berurutan dengan deret vokal O. Misalnya, deret vokal EO pada morfem keong. Dan yang ketiga, deret vokal A dapat berurutan dengan deret vokal I, U, O, dan A. Misalnya, deret vokal AI pada morfem lain, deret vokal AU pada morfem laut, deret vokal AO pada morfem kaos, dan deret vokal AA pada morfem saat. Saya akan menjelaskan apa itu deret konsonan. Deret konsonan adalah urutan dua konsonan atau lebih yang dalam satu kata tidak tersisipi vokal. Berikut deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia. Konsonan P dapat berurutan dengan konsonan TS, misalnya PT pada morfem sabta, PS pada morfem nafsu. Konsonan T dapat berurutan dengan konsonan TB, misalnya TT pada morfem hatta, TB pada morfem but. Berikut konsonan T dapat berurutan dengan TC, misalnya KC pada morfem cekcok, KB pada morfem akbit. Konsonan B dapat berurutan dengan konsonan TD, misalnya BT pada morfem sabtu, BD pada morfem sabda. Konsonan D dapat berurutan dengan konsonan HY, misalnya DH pada morfem hud, DY pada morfem madya. Konsonan J dapat berurutan dengan konsonan L, misalnya JL pada gojlok. Konsonan S dapat berurutan dengan konsonan Y, misalnya GY pada morfem syok, yak, ya. Konsonan S dapat berurutan dengan konsonan PT, misalnya SP pada morfem aspal, ST pada morfem pasti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dimana tentang diftong. Merupakan vokal yang saat pengajaran berubah kualitasnya dalam sistem tulisan. Diftong biasanya dilambangkan oleh dua vokal urutan dan kedua vokal tersebut tidak bisa dipisahkan. Untuk fonem vokal dapat berupa deretan vokal maupun diftong. Perbedaan diftong dan deretan vokal ialah cara hembusan napas, yang dimana berikut ini diftong dalam bahasa Indonesia. Diftong au terdapat pada suatu kata dan diucapkan kata au. Contohnya kalau, surau, ranjau, jadi ranjau. Diftong ai
terdapat pada suatu kata dan diucapkan I. Contohnya, pantai menjadi pantai. Andai menjadi andai. Salai menjadi salai. Diftong oi terdapat pada suatu kata dan diucapkan oi. Contohnya saja, enjoy menjadi enjoy. Letoy menjadi letoy. Dari segi ucapan, dapat disebutkan bahwa diftong merupakan paduan vokal semivokal W atau Y, sedangkan dari segi volume merupakan dua vokal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gugus. Gugus atau cluster merupakan deretan konsonan yang ada pada suku kata, meskipun deretan dua konsonan dapat membentuk gugus, tetapi jumlahnya terbatas. Dalam gugus konsonan, yang pertama hanyalah huruf P, B, T, K, G, S, dan D. Sedangkan konsonan yang kedua hanyalah I, R, W, atau dalam beberapa kata berupa S, M, N, dan K. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan lateral atau I, misalnya PL atau sitoplasma, BL atau blankon, KL atau klinik, GL atau global, FL atau flora, SL atau slide. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan getar atau R, misalnya PR atau praktik, BR atau obrol, TR atau sutra, DR atau drum, KR atau ikrar, GR atau gratis, FR atau frasa, dan SR atau stragen. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan desis atau S, misalnya PS atau psikopat, dan KS atau eksekutif. Gugus yang konsonan keduanya berupa semivokal atau W, misalnya SW atau swalayan, KW atau kwitansi. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan nasal atau M atau N, misalnya SM atau smokel, SN atau snob. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan hambat, P dan K, misalnya SP atau spanduk, SK atau skala. Jika tiga komponen deret dalam satu suku kata, maka konsonan yang pertama selalu S, dan komponen kedua T, P, dan K. Dan konsonan yang ketiga R atau L, misalnya STR atau strategi, SPR atau sprint, SKR atau screening, SKL atau sklerenking.